Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berubah juga butuh keberanian. Berani jadi beda. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani eksplor hal baru. Berani berpindah ke rumah impian. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Assalamualaikum. Wah, tiba-tiba rasanya saya kayak di Padang ini. Tamu saya luar biasa, ada hubungannya semua dengan Sumatera Barat. Yang pertama ini adik saya. Wah, di airport semua ada dia. Dude Heruna. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Udah lah mestinya ya. Udah. Iya. Sumando ini. Dude itu 2 Desember. Ya. Wah, iya, masih ingat ya. Oke. Dan tamu saya berikutnya ini adalah beliau pimpinan atau direktur dari Dana Syariah Indonesia, Januarto Alamsyah. Manggilnya Toto ya? Saya Toto. Toto. Ya. Jadi ternyata bapaknya juga orang Padang tuh ya? Orang Minang juga. Orang Minang. Saya istri orang Minang ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Oke, tiba-tiba Dude saya kaget ya. Nyemplung ke Dana Syariah. Ini jadi brand ambassador. Apa nih di balik ini deh? Ada keprihatinan apa atau apa? Sebenarnya di awal saya nggak terlalu banyak tahu tentang Dana Syariah, Mas. Nah, kemudian beberapa kali kita meeting segala macam, ternyata saya melihat ini salah satu yang cukup potensinya cukup bagus gitu menurut saya. Karena sekarang kalau kita lihat kan anak-anak muda dengan aplikasi, dengan internet kan sudah sangat akrab gitu ya. Nah, Dana Syariah itu mempermudah orang dengan skema syariah itu, kemudian bisa menjadi pendana dan mendapatkan imbal hasilnya juga yang sangat, saya bilang sih sangat baik ya. Karena saya pada prinsipnya juga sebagai pendana, yang saya sama istri berdua, kita merasakan sekali begitu. Apa saja hal-hal positif yang kita terima ketika kita bergabung di Dana Syariah begitu. Dan yang paling penting buat saya dan istri adalah skema syariah ini juga membuat kita jauh lebih tenang gitu, Mas. Gitu. Kan Dude kan udah jadi brand ambassador. Saya tahu kan kegiatannya kan nggak kurang-kurang ya kan. Bisnis jalan semua. Ya bareng-bareng lah, bareng-bareng sama teman-teman. Oke. Gitu. Apa aja Dude yang jalan sekarang? Kalau ada di oleh-oleh di Jogja, ada kue-kue begitu. Oke. Terus sekarang sama istri lagi coba untuk ke bidang fashion. Baru fashion coba. Muslim? Ya betul. Oke. Lagi coba. Karena ada teman-teman juga yang punya ketertarikan hal yang sama gitu. Oke. Ada beberapa lagi sih planning yang lain gitu. Selain memang sekarang sinetron juga masih jalan. Masih jalan. Artis tetap ya. Iya. Pekerjaan utama kan itu, Mas. Udah 20 tahun lah kira-kira kan di situ ya. Iyalah, jangan ditinggalkan kan. Fansmu banyak banget. Ya, alhamdulillah. Itu Dude benar 2 Desember ya? Dude 2 Desember, betul. Makasih loh Mas Emi masih ingat ya. Masih ingat lah ya lah Dude. Ya. Dia kalau Andri Nov tuh pasti November. Oke, jadi itu yang membuat akhirnya Dude punya keprihatinan ya? Ya, itu dan apa namanya? Yang berikutnya saya melihat ini kan bidang yang diambil sama Dana Syariah ini kan properti gitu. Yeah. Nah kebetulan saya melihatnya karena awal ketika kita menempatkan dana gitu kan, yang membuat kita takut kan ini safe apa enggak ya? Ini aman apa enggak gitu ya? Kebetulan Dana Syariah karena semuanya skemanya dengan syariah dan properti bidangnya, itu membuat kita jauh lebih safe gitu ya. Dan buat saya ketika saya menyampaikan ke orang lain produk-produknya Dana Syariah, jadi insya Allah itu lebih bisa meyakinkan orang bahwa yang diambil ini bidang properti, yang asetnya tidak bergerak gitu ya, dan secara nilainya bisa naik terus,
maka itu bisa lebih meyakinkan seperti itu. Oke. Saya ke udah Toto nih ya. Mas lebih enak Mas. Ini campuran juga ada Jawanya. Mas Toto, jadi kenapa, apa yang terjadi ya? Persoalan apa yang terjadi pada properti, khususnya pengadaan rumah bagi masyarakat Indonesia? Saya dengar backlognya udah banyak banget ya. Betul. Kalau kita lihat data dari perbankan Indonesia ataupun mungkin data dari Kementerian PUPR nih, Kementerian Perumahan ya. Itu kita melihat angka backlog ini cukup stabil, Mas Helmi. Stabilnya cuma nggak bagus itu, karena backlog sendiri artinya apa? Orang-orang yang nggak bisa dapat rumah. Jadi backlog itu ya, saya orang properti juga. Ya, saya dulu pernah di Apersi, saya terangin ya. Backlog itu adalah kebutuhan masyarakat akan rumah yang belum bisa dipenuhi. Betul. Jadi permintaan banyak banget, tetapi pengadaannya menjadi persoalan. Betul. Persoalan bagi developer yang ngebangunnya ya, maksudnya betul ya? Betul. Atau bagi financing orang yang kepengen mendapatkan rumah. Betul. Malah cenderung membesar ya. Karena dulu waktu saya aktif di Apersi, angka backlog ini tidak sebesar itu ya Mas Toto ya. Mungkin bisa dibilang stabil antara 11 juta sampai 15 juta. Artinya ada 11 juta sampai 15 juta orang di sana kurang lebih tiap tahun yang mengantri untuk mendapatkan rumah nih Mas Helmi. Karena apa? Satu sebabnya bisa jadi dari segi pengadaan rumah. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Jadi dari developernya sendiri mereka sulit nih untuk membangun rumah. Sebabnya macam-macam. Bisa jadi karena mereka susah dapat lahan. Kedua, mereka susah dapat permodalan. Terus kemudian yang ketiga, mereka susah untuk memasarkan. Ini juga keprihatinan kita di industri perumahan. Karena nih para developer, khususnya developer yang awal-awal, yang pemula, yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil, mereka semangat nih, Mas Helmi. Wah, saya mau bangun rumah. Saya punya lahan di sini. Saya tahu cara bangun rumah yang paling baik. Saya punya arsitek yang baik. Saya punya desainer yang bagus. Tapi begitu mau menjual, melempem. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa jual rumah, rumahnya mangkrak. Padahal sebetulnya ada konsumen yang bisa dilayani gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak ketemu ya Mas Toto ya? Ada ya, ini jadi problem yang besar. Terus kemudian yang kedua dari segi konsumen akhirnya. Tadi kita bicara di developer, ini kita bicara di konsumen akhir. Konsumen akhir ini kita tahu pada saat mereka membeli rumah, ini butuh uang yang banyak kan. Kita tahu rumah itu nggak murah. Dan mereka harus menabung bertahun-tahun. Tapi ya kan susah gitu untuk menunggu sampai bertahun-tahun. Akhirnya memang harus diusahakan dalam waktu singkat mereka dapat uang. Nah, tentunya untuk mendapatkan uang mereka harus akses nih ke lembaga keuangan. Baik itu perbankan ataupun multi finance lain. Supaya mereka bisa dapat kredit atau yang disebut kredit kepemilikan rumah ataupun KPR. Nah, cuma masalahnya nggak semua konsumen itu dianggap oleh lembaga keuangan ini layak untuk dibiayai. Apa sih sebabnya? Misalnya, mereka adalah para pekerja yang tidak mendapatkan gaji secara tetap tiap bulan. Seperti misalnya pedagang ataupun mungkin profesional, ya kayak yang kita, sektor yang sektor informal, ya sektor kreatif gitu ya. Terus kemudian juga ada profesi. Sektor kreatif. Nah, termasuk mungkin Mas Helmi nih. Oh, tapi saya mantep. No doubt. Sebelah Bapak. Wah iya, yang kalau dua orang nih saya nggak ragu lah. Udah layak untuk memodali sendiri. Sorry. Kok kelihatan sombong banget gitu deh. Gak apa-apa, itu alhamdulillah. Itu nikmat. Nah, kembali lagi tadi yang ke tadi ya, pekerja yang tidak mendapatkan gaji atau pendapatan tetap secara bulanan. Nomor kedua juga ada pekerjaan yang berisiko tinggi ya? Nah, ada pekerja yang dapat gaji bulanan, pendapatannya reguler, tapi mereka tetap ditolak sama lembaga keuangan ini karena dianggap berisiko tinggi. Contohnya? Misalnya, pekerja lepas pantai, pekerja tambang lepas pantai. Terus kemudian mungkin para pilot atau para pelaut. Itu dalam kebanyakan pengajuan KPR itu mereka ditolak karena dianggap beresiko tinggi. Pramugari juga dong kalau gitu ya? Pramugari juga termasuk. Karena ini adalah beberapa konsumen akhir yang juga masuk ke kita. Iya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Nah, oleh karena itu dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui otoritas jasa keuangan itu memiliki inisiatif untuk meluncurkan satu segmen industri baru dalam industri keuangan. Karena kita tahu kita ada bank, kita tahu ada multi finance. Nah, ini ada satu lembaga keuangan atau industri keuangan baru yang namanya
fintech. Fintech. Financial technology atau Oke. teknologi finansial. Nah, dalam fintech ini sebetulnya ada banyak kamarnya nih, Mas Oke. Helmi, Mas Oke. Dude. Ada yang insurtech atau teknologi asuransi. Asuransi. Jadi asuransi tapi pakai gadget. Terus kemudian ada yang termasuk kita yaitu peer-to-peer financing. Oke. Yang tadi sempat Mas Dude cerita. Mungkin gitu. Oke. Saya tahu Dude, wah orangnya soleh banget lah. Oh, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Saya belajar banyak, Pak. Kita dulu pernah dalam satu perjalanan. Oh, iya. Sholatnya nggak tinggal, Ah, gitu, iya. Dude. Luar biasa. Kan gurunya Mas Helmi. Alhamdulillah. Jadi memang, kalau Dude melihat kacamata sebagai artis, sebagai pengusaha gitu. Ini kan ada satu lagi alternatif pembiayaan yang namanya syariah. Ya. Jujur aja menurut Dude seperti apa ya? Sejak kalau kita lihat mungkin 10 tahun terakhir ini ya Mas ya, artinya orang mulai mempelajari tentang agama ya. Itu bisa melebarnya sampai ke sistem keuangannya dan sampai ke syariah gitu ya. Jadi kesadaran orang bersyariah sekarang sih saya Ada yang anti riba ya? betul. Ya, betul. beberapa teman kita juga ada aliran-aliran itu tuh. Betul. Oke. Jadi kesadaran itu kan sekarang sudah semakin besar begitu Oke. ya. Ya saya waktu baru nikah sama Ica, saya bilang saya inginnya setiap income yang masuk itu memang kita pastikan yang baik-baik lah begitu. Apalagi buat anak segala macam. Setuju. Setuju. Nah jadi saya bilang kalau ada yang sesuai skema syariah itu kita ambil. Ya. Karena itu buat saya jauh lebih tenang lah insya Allah. Nah jadi ketika bertemu dengan dana syariah, saya lihat ini sepertinya satu hal yang bagus, keinginan saya juga, kemudian skemanya juga pas dengan dana syariah gitu ya, dan kita menjadi pendana pun saya merasa sangat nyaman, karena selain kita menempatkan dana, tapi imbal hasil itu kayak gaji tiap bulan aja gitu Mas, jadi dapatnya kan. Nah, kemudian- Imbal hasil. Imbal hasilnya begitu. Ya, bukan bunga ya. Iya bukan, ya jadi imbal hasilnya. Dan kalau saya berkaca lagi melihat misalnya anak-anak muda sekarang itu semangat mereka dengan syariah itu sudah cukup tinggi, saya melihatnya seperti itu. Jadi kehadiran dana syariah ini insya Allah sih kalau saya lihat bisa menyambut ke semangatnya mereka itu ya dengan skema, apalagi gampang lewat aplikasi, tinggal download aja di App Store di Google gitu ya, dan itu bisa langsung aja kayak orang belanja online gitu kan. Jadi penggunaannya gampang, skemanya juga udah syariah, jadi insya Allah bisa lebih tenang sekarang. Kalau saya lihat sih potensinya cukup besar. Jadi daging semua tuh ya. Ya, insya Allah. Halal. Itu yang membuat Dude oke jadi brand ambassador. Salah satunya itu pertimbangan saya. Bukan karena nilai kontraknya aja ya. Itu juga bagian dari rezeki ya itu saya ya. sedang dia Alhamdulillah. jujur. Tapi akhirnya katanya menjadi pendana juga ya. Betul Mas, betul. Karena saya merasa begini, kalau produk yang saya coba perkenalkan, saya tidak mencoba sendiri, rasanya nggak lengkap gitu. Nggak lengkap, betul, setuju. Karena kalau saya kasih testimoni ke orang kan akan tanya, gimana rasanya gitu kan. Nah, begitu saya jadi pendana benar-benar, saya ajak istri, kemudian kita lihat nih kan proyeknya bisa kita pilih Pak ya. Kita mau proyek yang mana kita danai. Kemudian setelah sudah berjalan sekian bulan, masuk ke rekening nih imbal hasilnya. Kok kayak tiap bulan dapat penghasilan begitu. Jadi buat saya sama Ica sekarang malah kita lagi mencari lagi nih saran-saran dari dana syariah, apalagi kita bisa tempatkan gitu, insya Allah. Gitu kira-kira. Jadi jangan-jangan dia menempatkan dana lebih tinggi dari kontrak. Balik lagi ya. Balik lagi. Ya Allah, adikku ini. Di setiap bandara dia tersenyum. Alhamdulillah. Tapi nggak punya saham di situ. Ada inilah hadiah-hadiah lah Mas. Apa jadi dana syariah ini khusus di properti ya? Tidak ada di sektor lain? Atau ada? Kita saat ini hanya di properti perumahan, Mas Helmi. Jadi kembali lagi nih ke yang diterangkan oleh Mas Dude ya. Ya. Tadi saya terangkan dari segi yang menerima dana nih. Oke. Yang mendapatkan pembiayaan dari kita. Jadi mungkin audiens kita bertanya-tanya, loh kok tadi Mas Dude bilang nempatin uang gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih kita ini? Jadi dana syariah Indonesia itu tadi yang kita jelaskan adalah peer-to-peer financing ataupun fintech. Jadi kita ini sebetulnya adalah orang yang mempertemukan Mas Helmi antara orang yang punya kelebihan dana seperti Mas Dude dan juga ada orang yang membutuhkan dana. Kita di tengah-tengah. Nah, kita menggunakan teknologi
dengan berbasis internet. Jadi kita tahu bahwa sejak tahun 2008 itu ada Internet of Things. Semua hal diinternetkan. IoT. Semua diinternetkan. Betul. Jadi akhirnya semua bergerak kepada aplikasi berbasis teknologi. Termasuk tadi behavior atau perilaku masyarakat untuk menanamkan dana dan juga membutuhkan dana atau menerima pembiayaan. Nah, jadi kita tadi mempertemukan kedua pihak ini dan orang-orang tinggal lihat di gadget. Mereka download aplikasi kita, sesimpel itu, ataupun juga kalau mungkin mau coba-coba, nanti memori di HP penuh nih, ya udah coba dulu di website gitu. Bisa juga diakses di website. Nah, mereka yang butuh dana bisa mengajukan permohonan pembiayaan hanya dengan duduk seperti ini aja, santai-santai sambil nonton acaranya Mas Helmi gitu. Mereka bisa memilih project, kalau dari segi pendana ya, dari segi yang menitipkan dana, mereka bisa milih project nih. Karena di situ akan kelihatan, oh nih projectnya ada di lokasi, misalnya di Tangerang Selatan. Oh ini projectnya memberikan imbal hasil 17% misalnya. Ini projectnya periodenya 3 bulan. Saya 3 bulan nanemin uang, saya 3 bulan juga akan mendapatkan pokoknya, jadi angsuran pelunasannya gitu. Nah sesimpel itu. Jadi kita memang motonya adalah menanamkan, menitipkan dana dan juga mendapatkan pendanaan semudah Anda berbelanja online gitu. Pak Toto, ini kadang-kadang kita agak dikritisi gitu yang berbau syariah, bank syariah ini dana syariah. Kadang-kadang istilah imbal hasil itu adalah apa ya? Istilah bunga tapi syariah gitu. Ya. Kan ada yang bilang begitu. Ini apa bedanya dengan bank konvensional? Cuma namanya aja ya. Betul, betul. Jadi gimana Anda menanggapi ini? Ya. Jadi mungkin saya mau memberi catatan dulu, saya bukan ulama nih. Tapi karena kita bergelut di industri syariah, jadi kita sedikit banyak harus belajar ya, terkait khususnya dengan fikih muamalah. Jadi keuangan syariah ini masuk dalam satu aspek ilmu keislaman yang disebut fikih muamalah, yaitu tentang bagaimana mengatur hubungan antar manusia. Ya. Jadi muamalah. Islam itu membawa pesan bahwa agama ini adalah lengkap gitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi, aspek hubungan antara manusia dalam perdagangan, perniagaan, dan komersial. Nah, jadi yang disebut keuangan syariah itu apa? Sebetulnya adalah penerapan dari akad. Jadi di dalam fikih muamalah itu ada berbagai jenis perjanjian, Mas Helmi, Mas Dude, yang kita sebut akad. Nah, akadnya itu bisa jadi akad jual beli atau bahasa Arabnya murabahah. Kemudian akad sama-sama berusaha atau disebut syirkah. Kemudian juga lagi ada akad sewa yang disebut ijarah. Kemudian ada lagi banyak turunan-turunannya. Nah, sebetulnya yang dinamakan keuangan syariah adalah penerapan dari perjanjian-perjanjian itu, tergantung jenis usahanya. Kembali kepada Dana Syariah Indonesia, karena kita adalah pengadaan rumah, maka salah satu akad ataupun bentuk perjanjian yang bisa digunakan itu adalah perjanjian jual beli ataupun murabahah. Perjanjian jual beli. Nah, kalau jual beli, orang kan pasti harus dapat untung ya nggak? Betul, iya dong. Karena apa? Saya sebagai pemilik barang, saya menjual barang ke Mas Helmi atau Mas Dude, kita sepakati harganya. Dalam harga itu ada unsur apa? Tentu ada unsur biaya dan unsur untung. Nah, sebenarnya unsur untung ini yang kita perjanjikan dengan lender kita seperti Mas Dude. Jadi kalau kita bilang, Mas, nih proyek ini 17% loh. Artinya memang proyek ini punya potensi menghasilkan 17%. Karena apa? Si developer ini, kita itu sebagai pembiaya, pemberi pembiayaan, itu membelikan barang sebetulnya dalam murabahah. Dan kayak dagang aja ya? Kayak dagang. Kayak dulu zaman Nabi ya? Iya. Untung saya sekian, kos saya sekian. Betul. Untungnya, kalau zaman Nabi terserah lo menguntungin berapa gitu. Iya. Jadi semuanya terbuka ya? Terbuka. Cuma kalau murabahah itu untungnya memang harus diperjanjikan. Semacam fixed income kah? Nah, masalahnya orang-orang sekarang itu akhirnya menginterpretasi, loh kalau begitu ini riba dong. Sama aja dengan bunga dong. Betul. Kalau fixed income. Betul. Sebenarnya yang disebut riba itu adalah apa? Kalau yang diperjanjikan itu adalah memang menternakkan uang. Nah, ini beda sekali sebetulnya. Karena menternakkan uang dengan kita bersepakat untuk melakukan suatu bisnis yang real,
itu adalah perbedaan siang dan malam. Kalau ini barangnya jelas. Ini barangnya jelas. Kalau kita taruh di bank, kita nggak pernah tahu yang kita taruh di bank itu akan diapakan. Betul. Jadi kalau di bank itu kan mau bisnisnya apa saja, usahanya apa saja, saya harus dapat untung segini gitu. Nah, kalau yang di syariah yang harus dapat untung segini itu kalau Anda masuk dalam transaksi yang namanya jual beli gitu. Saya potong. Pernah ini komit ya kalau dikatakan imbal hasilnya 17% pasti 17%. Ya, ini komit karena itu tadi kita bertindak sebagai orang yang melakukan pembelian termasuk material. Kalau proyeknya barangkali menghasilkan di bawah itu. Iya, Tetap. termasuk itu. Itu komitmen. Komitmen. Cuma memang karena ini adalah suatu proyek yang sedang berjalan, kita memang memberikan catatan dan ini diharuskan dalam peraturan OJK untuk menjelaskan resiko. Karena orang-orang yang masuk dalam pendanaan ini adalah orang-orang yang sebetulnya melakukan bisnis. Bukan halnya seperti deposito atau tabungan yang naruh uang, oh bodoh amat lah pokoknya 3 bulan kalian harus mendapatkan memberikan saya segini. Kalau ini kita sebetulnya memang bisnis. Jadi ada kemungkinan nih misalnya penjualan rumahnya tadi ya marketingnya nggak jelas, ataupun mungkin ada bencana alam kayak misalnya kemarin di Cianjur ada proyek perumahan yang misalnya dibangun tapi karena gempa akhirnya hancur lebur. Nah itu adalah salah satu resiko yang harus dipahami oleh pendana atau jadi pendana ini jadi partner lah ya. Jadi partner. Jadi partner bukan hanya naruh dananya. Jadi partner sebetulnya, karena itu yang harus mereka pahami juga. Oleh karena itu kalau pendana kita masuk dalam aplikasi ataupun website kita, itu akan melihat terms and condition tadi. Dude menyadari itu atau sudah aman ya selama dia menaruh dana di Danau Syariah? Alhamdulillah, jadi setahun kemarin itu memang kurang lebih kurun waktu 10 bulan mungkin ya itu ya. Dan saya merasa sangat aman. Ya, dan imbal hasilnya juga tepat waktu, dan pengembalian pokoknya juga tepat waktu, Mas. Jadi, ya pokoknya dapat, imbal hasilnya juga. Nah, tinggal kita sekarang saya melihat lagi mana proyek-proyek yang kira-kira bisa dimasukin lagi gitu, kira-kira. Baik, saya ke Mas Toto. Kalau saya lihat kan 3 konsumen yang dilayani dia. Betul. 3 partner dilayani. Satu pendana. Orang yang menaruh dana ini semacam crowdfunding sebenarnya ya. Iya, betul. Nomor 2 adalah Developer. Betul ya? Ya. Nomor 3 konsumennya. Betul ya? Betul. Betul. Nomor 4 saya bilang saya dengar Dana Syariah juga memberikan bantuan pendanaan untuk pelaku-pelaku dalam bidang properti kayak toko material gitu. Betul. Karena ini sebetulnya idealisme dari founder kita. Karena founder saya dengar orang-orang properti semua. Orang-orang properti. Mereka ini merasakan jatuh bangunnya, membangun usaha bisnis properti dari nol. Dan mereka ini bukan awalnya bukan developer besar yang tiba-tiba besar, tapi dari kecil gitu. Siapa aja pendiri kita? Pak Taufik Al-Jufri. Terus? Kemudian Ibu Mary Yuniarni. Kemudian juga ada Pak Ari Rizal. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang tahu betul paham lah kebutuhan di sektor properti. Jadi kalau kita lihat sektor perumahan ini adalah suatu ekosistem sebetulnya. Dan mungkin ini kelebihan dari fintech atau peer-to-peer financing. Karena juga ini adalah misinya OJK, misinya pemerintah untuk membidik pembiayaan itu melihat secara holistik, secara keseluruhan, secara ekosistem. Jadi dalam ekosistem perumahan tadi yang seperti disebut Mas Helmi, termasuk ada orang-orang yang melakukan supply atau disebut supply chain ya. Siapa mereka? Toko material. Ada juga itu pun bisa dibantu. Itu juga dibantu. Banyak yang pakai Pak. Saat ini sudah mulai karena ini satu produk baru sudah mulai. Memang kalau backbone atau core produk kita dari awal yang tadi developer yang besar. Besar. Nah, yang toko material ini apa? Misalnya mereka ini para pemilik toko-toko material ini seringkali butuh modal untuk replenish atau mengisi persediaan inventory. Atau kalau didapat proyek tiba-tiba ya? Iya, atau ya betul. Misalnya nih toko material itu dekat sama proyek perumahan yang baru. Oh tiba-tiba kebutuhan dia untuk nyetok itu gede kan? Nggak ada modal. Ya mereka bisa datang ke kita. Nanti bisa penjaminannya
dengan properti mereka ataupun mungkin dengan inventory mereka gitu. Jadi ini satu solusi yang memang tadi mencoba membidik ekosistem, Mas. Dude ada bisnis properti? Belum sih, cuma sejauh ini cuma ini aja Mas. Misal melihat ada Atau ngendorse aja. Paling aman. Apakah rugi endorse? Kecuali yang kita endorse bohong ya. Nah, nama kita kena Dude. ya beli yang kecil-kecil aja Mas. Oh, gitu. Yang kecil-kecil nanti bisa dijual lagi. Begitu-begitu aja sih Mas, kecil-kecil aja. Luar biasa Dude. Jadi kalau saya balik, ini kan apa peer to peer ya, menggunakan aplikasi betul ya. Betul. Ini fintech. Betul. Jadi ini sebenarnya pinjol juga dulu nih. Betul. Nah, ini masalah juga Mas Helmi. Pinjol ya. Pinjaman online Itu sebenarnya belum tentu negatif kan? Itu betul. Iyalah. Online financing itu kalau di luar negeri itu suatu hal yang bagus. Wajar gitu. Karena apa? Begitu orang mendengar kata online kalau di luar ya, di global itu, mereka gitu. mengasosiasikan pada satu proses yang efisien. Karena semuanya adalah non fisikal Di gitu. sini pinjol debt collector juga. Ini masalahnya. Ngancem-ngancem orang malah. Ini pinjol, tapi tidak seperti pinjol yang negatif itu. Nah, ini dapat izin dari OJK kan? Dapat izin dari OJK, kita melapor ke OJK, kita juga mesti didukung oleh OJK juga. OJK iya, kalau kita perlu diperiksa OJK, kita diperiksa OJK. Iya. Sorry, pinjol tapi ini pinjol berizin. Pinjol berizin betul. Syariah berlisensi. Iya. Syariah lagi. Tapi masih collateral base ya Pak Soto ya. Masih berdasarkan jaminan, masih ada collateralnya. Iya. Untuk yang minjam. Betul. Kalau kita lihat di industri peer-to-peer financing atau pinjol tadi ya, sekarang sekitar ada 102 pinjol atau peer-to-peer financing. Debt collector. Nah, ini 102 ini adalah yang berlisensi dan diawasi OJK. 102 ini mungkin cuma 7 yang syariah. Yang 7 syariah ini mungkin hanya 1 atau 2 seingat saya yang memang berbasis pada properti perumahan. Kenapa kita khas gitu ya? Kenapa kita spesial gitu? Kenapa kita istimewa di properti perumahan? Karena apa? Artinya pembiayaan kita itu dijamin oleh suatu kolateral aset perumahan. Nah kita tahu tadi Mas Dude udah orang selama ini kebayang kalau syariah itu jangan kolateral dong. Betul. Kalau lu kolateral sama aja dengan yang konvensional gitu maksudnya. Nah itu salah paham juga itu. Ya. Ini perlu edukasi. Betul. Benar-benar Bapak di sini hari ini saya bantu nih. Aduh, makasih. Dengerin tuh ya. Makasih. Dengerin tuh ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kolateral kita adalah aset perumahan. Dan kita punya tim yang memang datang ke lapangan, melihat rumahnya, melihat legalitas, dan melihat market value. Ini yang paling penting, market value. Ya. Itu bagian dari mitigasi risiko. Nah, itu tadi betul, mitigasi risiko. Bapak tuh nggak semua orang minta, kasih. Iya. Jadi kalau kita lihat nih di aplikasi kita ada yang namanya grade tuh, Mas Helmi, Mas Dude. Jadi ada project-project yang grade A, grade B, grade C. Itu risikonya ya? Itu risikonya. Tentunya sejalan dengan risiko, imbal hasil juga lebih tinggi. Karena artinya apa? Sebagai lender, Mas Dude sudah punya kesediaan untuk menanggung resiko lebih gitu. Nah, jadi memang kolateral ini sangat penting dan memang kalau kita lihat di properti misalnya kayak dulu ya investasi bodong segala macam itu masalah legalitas itu sama sekali nggak diperhatikan Mas Helmi. Nah, itu kita punya tim yang memastikan crowdfunding itu. Ya. Crowdfunding orang nyetor proyeknya fake. Tiba-tiba gitu kan. Boom, meledak. Yang punya kabur. Iya. Bapak awas loh kalau kabur. Kita nih menanggung amanah nih termasuk dari Mas Dude nih. Di dunia bisa lari, di akhirat nggak bisa. Betul. Berat tanggung jawab. Kita tahu lah ya siapa gitu dan teman-teman pendiri ini. Jadi itu benar. Jadi kolateral itu justru diperlukan. Walaupun banyak yang masih salah kaprah. Kalau kolateral sama aja konvensional bukan syariah. Padahal nggak begitu ya. Nggak begitu. Justru kolateral diperlukan untuk memprotek para pendana. Betul. Karena yang namanya kolateral itu tidak dilarang dalam tadi ya keuangan syariah. Kolateral itu memang diperlukan. Bahkan kalau saya lihat sekarang hampir semua masyarakat yang tadi ya Mas Dude bilang committed terhadap syariah, mereka nggak mempermasalahkan kolateral, Mas Helmi. Mungkin ada beberapa isu yang dipermasalahkan seperti misalnya denda. Itu ada tuh, kayak misalnya di beberapa lembaga keuangan syariah itu diharuskan ada denda. Artinya apa? Kalau terlambat melakukan angsuran, maka si debitur didenda atau disita
disita secara paksa gitu ya. Itu juga menjadi hal yang dilarang sebetulnya. Disita itu dalam artian kalau misalnya terjadi gagal bayar, maka kita dengan si debitur sama-sama bersepakat untuk melakukan penjualan aset kolateral tadi secara bersama-sama. Hasilnya kalau ada untung kita kembalikan kepada debitur. Nah, sisanya dikembalikan kepada lender. Jadi memang di dua pihak ini nggak boleh dizalimin nih. Kadang kita melihat si borrower atau si debitur bilang, wah jangan zalimi saya. Karena apa saya gagal bayar, maka saya nggak boleh diapa-apain gitu misalnya. Nggak bisa juga dong. Itu nggak bisa juga. Kita menzalimi lender soalnya di sini. Kayak gitu contohnya. Jadi kamu enak tapi ada selalu ada pihak yang dizolimi. Kamu enak, saya enak gitu kan. Anda puas, kami lemah. Itulah. Jadi dana syariah ini sebenarnya cuma mempertemukan dua kepentingan ya. Betul. Dude, kalau saya boleh tanya, kenapa kau yakin selain dari sebagai ambasador gitu untuk menjadi pendana juga ke dana syariah? Karena proyek yang didanai itu jelas Mas Helmi. Jadi barangnya itu ada, propertinya jelas gitu ya. Artinya kita kan tahu kalau saya ada beli satu rumah misalnya, saya tahu itu asetnya jelas, surat-suratnya jelas, dan kenaikan nilai properti itu kan juga cukup jelas sebenarnya, walaupun cukup beragam tiap tahun gitu ya. Jadi kalau saya melihat dana syariah hanya fokusnya di properti, itu yang lebih meyakinkan lagi sebenarnya buat saya. Jadi nggak kalau macam-macam ya? Benar. Uangnya dibakun bikin restoran, ya kan? Walaupun secara risiko pasti ada tadi kata Pak Toto ya. Tapi kalau saya melihatnya ketika masuk ke di properti, resiko ada tapi bisa diminimalisir seperti itu. Jadi itu membuat saya lebih yakin. Dan pada saat saya membuktikan, alhamdulillahnya bahagia banget itu bisa melihat imbal hasilnya itu dapat. Dan buat saya sih sudah cukup baik gitu ya. Selama ini yang diberikan sama dana syariah dari imbal hasil itu sudah sangat baik. Dan ada pahala juga ya yang intangible banget, yaitu membantu orang yang butuh rumah ya secepatnya. Betul sekali. Yang kalau ada orang katakan menawarkan proyek ke dana syariah untuk di-funding gitu, syaratnya apa aja ya Pak? Oke. Kita sekarang kan melihat nih developer artinya ya, Mas Helmi ya. Kalau kita melihat developer, kita ingin mudahkan persyaratan itu. Misalnya seringkali kalau di lembaga keuangan formal yang lebih besar gitu ya, itu mereka mensyaratkan laporan keuangan. Laporan keuangan dari si developer. Nah, padahal kebanyakan pengusaha kecil menengah itu laporan keuangan belum ada. Yang besar aja nggak ada. Dan kita melihat sebetulnya substansi dari bisnis ataupun kinerja mereka itu bukan di laporan keuangan, tapi perputaran uang. Jadi turnover. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah rekening korannya. Jadi yang paling kita utamakan itu satu rekening koran. Karena berapa tahun terakhir? Kita minta paling nggak 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Jadi dari rekening koran itu kita bisa melihat apakah mereka memang serius nih dalam usaha. Atau jangan-jangan tadi yang kata Mas Dude, dapat uang bukan bangun rumah, tapi bangun rumah tangga. Ini nanti melakukan sendiri. Nggak, itu istilah di tim saya tuh. Seringkali, Pak ini bukan bangun rumah tangga gitu. Rumah tangga yang baru. Iya, rumah tangga yang baru. Buka cabang. Side streaming itu istilahnya, side streaming ya. Nah itu yang negativity itu yang harus kita pastikan. Terus yang kemudian kedua dari perizinan. Perizinan ini kan sangat krusial. Perizinan terutama perizinan tanah. Jadi yang ingin kita lihat misalnya apakah sertifikatnya itu dimiliki, sudah ada sertifikat gitu. Karena memang kalau misalnya masih girik itu susah buat kita. Kecuali dia sudah ada arah untuk menjadikan itu sertifikat. Nah, seringkali kalau di lembaga keuangan sertifikat itu udah harus dipecah-pecah. Berpecah-pecah sesuai dengan nanti pembelinya. Nah, kalau kita bisa kalau belum dipecah-pecah. Terus kemudian yang ketiga, misalnya si developernya, saya nggak punya tanah, ya silakan Anda ajak orang yang punya tanah dengan KSO atau istilahnya kerjasama operasi. Kerjasama operasinya nanti tinggal dinotarialkan. Nah, ini kita identifikasi poin-poin yang seringkali menjadi hambatan buat si developer. Kalau dia mau konvensional. Kalau dia mau ajukan pembiayaan, Mas Helmi.
Nah, kalau dari konsumen apa? Konsumen tadi yang kita sebut, kalau misalnya dia bukan pekerja yang dapat gaji tetap, itu kita welcome sekali. Asal, ini yang kita lihat ya, seringkali kan kita ada tuh yang namanya screening dalam bentuk SLIC, atau kalau pernah dengar istilah itu. Jadi kita bisa masuk ke akses database perbankan untuk melihat nih orang histori kreditnya seperti apa, histori pinjamannya seperti apa. Seringkali tuh orang-orang yang masuk ke kita mungkin dia punya kolektibilitas itu sampai 5 misalnya. Call 5. Nah, call 5 ya. Jadi ada istilahnya tuh kalau orang punya kredit macet itu dari call 1 sampai 5 gitu. Nah, ada yang call 5 tuh bisa kita terima. Tapi dicek juga dong. Kita cek juga. Semua itu SLIC tadi kita cek. Call 5 itu orang bermasalah, Pak. Nah, makanya itu kan yang seringkali digebiah-uyah ya, kalau bahasa Jawa disamaratakan. Kalau call 5 udah nggak bisa, atau bahkan cuma call 2. Bapak tahu saya baru kena call 5, Pak, tanpa saya tahu. Nah, dulu pernah dikasih orang kartu kredit gratis. Iya. Tahun pertama gratis, nggak saya pakai. Betul. Iya kan? Karena saya kartu kredit nggak terlalu banyak pakai dan saya udah punya. Betul. Ya. Begitu diperpanjang, kena fee. Betul. Utang saya itu, Pak, cuma 11.000. Jadi jutaan ya. Menjadi jutaan, call 5. Begitu perusahaan saya ada transaksi, nggak bisa. Karena CEO-nya call 5. Marah saya, Pak. Iya. Ini saya lagi mau protes sama OJK. Saya udah protes sama OJK. Jadi nggak bisa. Ada orang yang lagi fit and proper, Pak. Tiba-tiba kena call 5. Hanya karena dulu dia pernah bikin perjanjian, materainya lupa dibayar, Pak. Bisa call 5. Bisa call 5. Jadi ini menurut saya ini sesuatu merugikan konsumen. Orang kalau kayak kena call 5 itu, call 5 itu artinya macet, Dude. Saya kan pengusaha. Udah kasta paria itu. Dalam dunia kredit. Kayak sama aja dengan orang yang pernah bobol bank 100 miliar gitu. Di saya blacklist 11.000 di blacklist. Nggak bisa lah bertransaksi. Nggak bisa. Ngutang nggak bisa, ya minjam nggak bisa. Kerja sama keuangan nggak bisa. Bahkan kalau kita mau lagi menjabat di fit and proper, jabatan tertentu dilihat tuh. Langsung tolak. Namanya BI checking. Ya, tapi bisa diinin lagi, Mas? Bisa dibuka lagi tuh? Bisa, tapi kan ngeselin. Lama ya prosesnya? Bayangin saya 2 kali saya kena BI checking, Pak. Dulu ada handphone, jadi saya yang curhat, nggak apa-apa. Ini memang contoh nyata. Contoh nyata di masyarakat. Jadi Bapak kalau melihat BI call 5, dicek dulu tuh. Jangan, ini banyak, Pak, yang kena teman-teman saya. Saya dulu punya handphone, nggak saya pakai lagi, terkonek ke kredit ya, kartu kredit. Dipakai orang di mana-mana, masuk kartu kredit. Kemudian saya kan, saya nggak bayar, orang juga saya udah nggak pakai tuh kartu kredit. Betul. Dan nggak fairnya, bank penyelenggara kartu kredit juga nggak pernah nagih, nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah memperingatkan, tahu-tahu udah call 5. Dan itu ada di rekod database perbankan. Iya, dan itu yang saya bilang, ini bagian dari perlindungan konsumen. Iya. Jadi menurut saya, ini juga harus fair juga gitu ya. Itu contoh yang benar-benar bagus. Karena itu saya banyak dari calon nasabah kita yang seperti itu. Padahal dia nggak Call 5 gara-gara apa? Panci. Coba. Panci. Karena ini masalah dengan inklusi keuangan nih, Mas Helmi, Mas Dude. Inklusi keuangan itu semangatnya kan bagus. Memberikan akses luas-luasnya buat masyarakat yang nggak pernah bisa masuk perbankan supaya dia bisa dapat akses kredit. Betul. Sehingga ada banyak ya tadi istilahnya pinjol. Ataupun yang dulu yang lebih old school itu kartu kredit kan kayak tadi yang dibilang. Dulu lagi mungkin KTA gitu. Nah, cuma seringkali karena inklusi keuangan ini membuat kita terekspos secara luas kepada lembaga pembiayaan ataupun institusi pembiayaan. Akhirnya tanpa sadar itu kita juga akhirnya kok bisa nih dapat kredit. Karena tadi kita didaftarkan. Makanya ini kita selalu harus waspada gitu ya. Khususnya nih dengan gadget kita nih. Kadang-kadang ada link gitu, kita klik, taunya masuk kita sebagai pemohon kredit gitu. Itu ya. Paling kecil-kecil aja. Paling 11.000. Call 5, Pak. Shock banget. Ya itu akhirnya kita marah kemana? akhirnya kita punya satu metodologi untuk memastikan bahwa call 5 ini kita cek betul-betul apa historinya. Pokoknya rule of thumb kita, peraturan kita itu dia bukan tukang ngemplang. Karena kalau tukang ngemplang ini artinya karakter. Jadi dia bom di satu bank, bom lain di bank lain, nggak pernah bayar, Pak. Nggak pernah bayar. Memang dia sengaja nggak mau bayar. Dulu ada main muterin kartu kredit tuh. Dia ngutang kartu kredit, untuk ngelunasinya dia ngambil kartu kredit lagi. Dia itu namanya check kiting dulu ya. Gali lubang tutup lubang.
Ya. Wah, macam-macam. Kolima juga bisa kena di situ. Kolima dong, sudah Mas Dede. pasti, karena dia tinggal. Tapi ini nggak sempat kolima. Oh, belum sempat, dia udah ambil cek, lagi iya berarti dong. ya? Oh, iya, Utang kalau dia sini cek. lunasi dari tempat lain. Oh, Utang sini iya. dia ngambil dari bank lain, muter aja. Tapi kalau itu, maaf Mas Helmi, kalau itu kita masih bisa pertimbangkan Oh, iya, selama dia iya. punya tadi kegiatan produktif yang memastikan bahwa perputaran modal dia itu memang jalan terus. Yang jadi masalah kalau dia ambil kredit, dia nggak mau bayar. Kamu bayar. Sama sekali nggak mau bayar. Ini Itu dia yang bayar sekali Pak, ya. tapi dengan kredit lagi. Gitu. Ya gali lubang tutup lubang tadi sebenarnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya Mas Helmi, karena dalam keadaan krisis pandemi kemarin, Iya. ada cukup banyak saudara-saudara kita UKM yang seperti itu. Karena nggak ada pilihan lain. Ada pilihan. Nggak ada pilihan Dulu lain. ada memang pakar yang ngajarin Pak. Jadi nyari modal dengan memainkan kartu kredit. Ya. Ya, ada tuh. Ada orangnya yang ngomong Ya. gitu. Nah, cuma kita harus arahkan literasi masyarakat, jangan mereka menggunakan pembiayaan konsumtif untuk produktif, karena Yes. kredit ini kan kartu kredit memang konsumtif, Iya, bunganya iya, iya, tinggi iya. sekali, gitu. Wah, betul. Dude, Tinggi sekali. ada beban nggak menjadi ambasador dari Dana Syariah? Atau happy-happy aja? Atau apa sih? Mungkin ada apa gitu pertimbangan atau... Saya justru sangat bersyukur ya Mas bisa bergabung di Dana Syariah karena pertama saya merasa Dana Syariah punya misi yang cukup bagus Ya, gitu ya, bisa ya, membantu orang. Terutama seperti saya juga nih yang nggak punya gaji tetap. Kalau nggak ada job Nggak itu gaji syuting tetap. nggak ada punya penghasilan. Maksudnya kan ada banyak yang seperti saya nih ya kan situasi kerjaannya. Nah Dana Syariah bisa mengakomodir itu dan orang terbantu bisa punya rumah. Oke. Kadang kalau dia mengajukan ke bank, wah itu persyaratan dengan cukup panjang dan agak-agak sulit gitu. Bisa aja ditolak gitu kan. Nah, Dan Nasiri punya misi itu pertama kali saya merasa ini mulia sekali niat ini bisa bantu orang walaupun ada keterbatasan jumlah ya di situ ya kan. OJK punya aturan itu ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa lebih. Jadi tapi buat saya orang-orang yang baru, rumah tangga baru, yang masih muda, yang pengen punya rumah tapi pekerjaannya masih belum tetap gitu bisa dibantu di sini. Itu buat saya ada nilai pahalanya, ada ibadahnya lah di situ ya. Jadi terutama dari skema syariahnya. Dan yang berikutnya buat saya adalah kalau beban secara pribadi nggak ada, kalau sebagai pendana saya coba bebannya juga nggak ada sekarang. Karena apa? Karena saya sudah mencoba selama 1 tahun terakhir, hasilnya cukup baik, alhamdulillah. Apalagi sekarang diperluas lagi, ada buat developer, buat toko material segala macam. Jadi saya melihatnya di balik niatan mulia, tapi bisa bantu orang yang sebagai pendana punya imbal hasil juga cukup baik menurut saya. Saya agak terputus tadi Mas Toto. Jadi untuk kalau ada orang mau kredit KPR lah ya, kita nyebutnya KPR lah KPR ya. Melalui Dana Syariah tadi syaratnya apa? Tadi kurang lengkap. Oke, kalau orang ini butuh untuk pembiayaan pemilikan rumah, maka dia bisa datang ke kita. Kalau dia bukan pegawai dengan gaji tetap ya, atau pekerja yang non fixed income istilahnya, dia cukup membawa buku tabungan. Kayak Dude. Buku tabungannya berat banget. Cukup membawa rekening, terus kemudian tentunya ya KTP, terus juga misalnya apa namanya kalau dia sudah bayar pajak tentu NPWP-nya. Jadi sesimpel itu. Dan tentunya dia perlu membawa apa sih ini rumah yang mau dia beli, karena biasanya kan ada surat pemesanan rumah. Atau mungkin dia sudah ada booking. Sudah begitu saja. Karena nanti kita akan pastikan rumahnya ini memang secara fisik ada atau enggak gitu. Oh jadi petugas Bapak ngecek juga ya? Iya. Ke developernya? Betul. Kalau kita nggak usah ngomong karyawan tetap lah. Kalau karyawan tetap kan tentu udah pasti ada pay slip ya, ada slip gaji gitu. Kalau itu udah layak, udah umum, udah jadi pembiayaan di bank. Yang sering kali jadi masalah orang-orang ya dapat gaji tetap ini yang datang ke kita ini. Yang nggak punya gaji tetap. Nggak punya gaji tetap gitu. Guru-guru honorer, kasihan sebetulnya. Ataupun mungkin pekerja-pekerja lepasan di administratif pemerintah Pak, itu kasihan sebetulnya. Jadi kita mencoba menyasar ini gitu. Karena mereka tuh seringkali nggak dapat gaji masuk ke rekening juga sih. Nah kalau mereka nggak punya rekening, kita akan cek lagi tuh, misalnya apa ada catatan misalnya di kantornya dia gitu. Terus kemudian nanti kita akan adakan wawancara sedikit lah dengan si pemberi kerja. Hanya untuk memastikan? Untuk memastikan. Ya. Kalau orang ini ada penghasilan. Iya, betul. Walaupun tidak tetap. Betul. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sederhana ya. Karena memang tugas kita adalah mencoba menyederhanakan proses supaya mereka yang tadi tidak bisa masuk ke lembaga keuangan perbankan ataupun multi finance itu bisa kita
bantu. Karena kita memang mencoba menjadi mitra perbankan dan lembaga keuangan yang sudah ada, atau kita sebut kakak-kakak kita lah, gitu, senior-senior kita di industri keuangan. Jadi memang itu misi kita, Mas Helmi. Kalau yang tadi toko material ingin mendapatkan pendanaan, apa syaratnya? Nah itu sama, nanti kita akan lihat toko fisik mereka, karena tentunya kita harus memastikan mereka ada secara fisik melakukan perdagangan. Terus kemudian juga kalau misalnya ada SIUP, kita akan minta SIUP atau NIB ya istilahnya. Terus tentunya itu tadi, kuncinya rekening aja. Kita akan lihat perputaran uangnya itu. Karena menurut kita itu lebih banyak manfaat untuk melakukan analisa ketimbang misalnya laporan keuangan gitu. Berapa maksimal bantuan plafon ya. Plafon yang diberikan, ya, baik untuk developer, untuk konsumen ya, atau untuk yang tadi toko yang fasilitator. Ya. Nah ini sayangnya kita masih dibatasi oleh peraturan OJK, maksimal kita di 2 miliar. Untuk developer? Untuk semuanya. Untuk fintech atau peer-to-peer financing ini memang limitnya hanya 2 miliar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, OJK juga bisa membuka lebih tinggi lagi ya plafon limit tersebut gitu sih, Mas Herman. Kalau orang pengen tahu tentang Dana Syariah, mungkin ada website atau ada Pak? Atau ada aplikasi yang bisa di-download atau apa? Tentu. Kita ada website danasyariah.id. Itu website kita, semua digabung ya, danasyariah.id. Kita juga punya sosial media dalam bentuk Instagram, kemudian juga LinkedIn, dan juga kita juga punya TikTok. Terus kemudian kalau ingin mengakses kita secara aplikasi, itu bisa di-download di Play Store ataupun Apple Store. Jadi semudah itu saja. Baik, Dude, saya tahu ini orangnya syariah banget. Syariah banget, alhamdulillah gitu. Dan dia menjadi contoh ya, banyak anak muda, banyak artis yang lain. Ya, jadi Dude mungkin ada harapan atau apa gitu kepada masyarakat? Iya, kalau saya berharap mudah-mudahan keberadaan Dana Syariah ini bisa membantu banyak orang-orang mungkin yang belum terinformasikan gitu ya, bahwa mereka sebenarnya bisa kok dapat bantuan. Mungkin mereka kesulitan punya rumah, atau kan ada juga dana untuk renovasi rumah Pak ya? Renovasi rumah. Mereka mau renovasi rumah misalnya, kok sulit, dananya belum terkumpul. Nah ini Dana Syariah punya misi bisa membantu itu. Nah jadi kalau buat saya mungkin dari tayangannya Mas Helmi ini, mudah-mudahan insya Allah banyak yang menyaksikan dan bisa terinformasikan bahwa Dana Syariah punya banyak produk yang bisa membantu banyak orang. Dan kalau punya kelebihan dana, sebagai pendana pun imbal hasilnya insya Allah sangat baik dan amanah. Kalau dan syariah. Dan syariah skemanya. Ya, saya tahu bahwa ada di masyarakat yang nggak menghindarin riba lah ya. Betul, betul sekali. Jadi yang terjadi pada pembiayaan konvensional, ini adalah salah satu solusi. Karena ini adalah pilihan juga ya Pak. Iya, betul. Pilihan juga gitu. Jadi, mungkin Pak Toto, terakhir mungkin ada harapan ke depan atau akan ada program apa lagi, silakan. Ya. Kalau kita punya mimpi besar bahwa kita bisa membesarkan industri perumahan Indonesia, khususnya untuk developer kelas menengah, dan juga para calon pembeli rumah ataupun mereka pemilik rumah yang mungkin selama ini mengalami kesulitan dalam akses permodalan ataupun pembiayaan. Nah, kalau untuk pendanaan buat konsumen rumah ini kita sedang lagi kembangkan besar-besaran, tentunya dengan menggunakan basis teknologi, dengan menggunakan data analisis gitu. Kalau mungkin kita tahu sekarang ada namanya data analytics gitu, kita menggunakan basis ini. Antara lain tadi dari KPR, kredit pemilikan rumah ataupun dana rumah, istilah produk kita coba kembangkan ke beberapa produk lainnya. Seperti misalnya dana renovasi. Jadi kalau orang-orang yang sudah punya rumah sekian tahun, tentunya dia perlu merenovasi, bisa datang ke kita. Ataupun mungkin orang-orang yang tadinya punya KPR secara konvensional ya, bukan syariah, ingin hijrah finansial sesuai moto kita, bisa datang ke kita. Hijrah finansial. Karena ingin kembali kepada penerapan keuangan syariah, bisa ke kita akan lakukan refinancing istilahnya. Jadi misalnya kalau di bank itu mungkin bunganya setelah sekian tahun akan meningkat. Nah kalau ke kita bisa kita riset jadi lebih rendah gitu ya. Nah terus kemudian tadi juga ada di
ekosistem perumahan itu sebetulnya ada satu juga rantai yang juga seringkali mendapat masalah, Mas Helmi, Mas Dude, yaitu kontraktor. Kontraktor ini beda dengan developer, jadi ini kita bisa bantu juga karena mereka seringkali butuh modal di awal. Kontraktor pun bisa? Iya, kontraktor juga bisa. Terus kemudian tadi tentunya toko material. Nah, ini yang ingin kita coba kembangkan ke depan, dan kita juga ingin menggandeng semua ekosistem baik di perumahan dan di keuangan syariah. Karena juga ada misalnya orang ingin sewa rumah aja, itu kita juga bisa gunakan akad syariah yang namanya ijarah. Jadi dia sewa rumah setelah sekian tahun, 5 tahun, akhirnya dia bisa memiliki gitu. Nah ini kita juga bisa lakukan model seperti itu gitu. Nah ini, dan juga satu lagi aspek keuangan syariah yang juga sangat penting, yaitu wakaf. Wakaf ini artinya apa? Kita sebagai orang yang punya aset, baik itu tanah, rumah, itu bisa memberikan kepada suatu lembaga ziswaf, lembaga zakat infak, sedekah wakaf. Kita juga mencoba bekerja sama dengan lembaga ziswaf untuk mengembangkan aset-aset wakaf ini supaya lebih produktif dan lebih kreatif. Jadi nggak cuma bangun masjid, bangun madrasah, tapi sebetulnya bisa dibangun berbagai macam. Misalnya menjadi wakaf lingkungan misalnya. Artinya apa? Jadi lahan hijau yang menjadikan resapan air. Nah ini kan satu wakaf juga. Nah ini contoh-contoh ke depannya mungkin. Jadi ingat ya, Dana Syariah adalah fintech peer-to-peer financing berbasis syariah, sudah berizin, dapat izin dan juga diawasi oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, ya, sejak tahun 2018, cukup lama sebenarnya. Dana Syariah juga dapat diakses melalui aplikasi di Google Play atau di Apple Store, serta website www.danasyariah.id. Hashtag ya, ayo hijrah finansial. Jadilah mualaf finansial. Muhajirin istilahnya. Muhajirin. Kalau muhajirin ya. Kalau begitu masuk mualaf kita juga. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan Anda bisa pergi ke website ya Pak ya. Ada yang belum jelas, barangkali banyak sekali yang belum jelas, ada yang berminat, silakan ke website www.danasyariah.id, ya, Anda akan dilayani. Jadi mari kita besarkan ya. Jadi ini fintech yang sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak bisa dipenuhi oleh jasa keuangan yang berbasis konvensional ya. Terima kasih Dude, terima kasih Mas Toto. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya dengan informasi-informasi lainnya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah dengan dana rumah prosesnya mudah. Harga sewanya selangit sih, tapi nggak apa-apa disempit-sempitan. Yang penting bisa estetik. Yakin gak pengen beli rumah? Angsuran bisa relatif lebih ringan loh. Pengennya sih pindah, tapi jadi mikir 2 kali. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Nggak bikin beban kok. Profesi apa aja bisa apply? Bisa banget. Yang bikin malu urus-urus beginian nih, ribet. Di Dana Syariah, daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial.